Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Hari ini saya ketemu beberapa temen ya. Rata-rata itu hari ini topiknya adalah kenaikan BBM. Bensinnya mundak, bensin mundak. Wis rata-rata mengeluh bensin naik. Ya, cuman manusiawi juga sih, karena memang kondisi usaha hari ini belum stabil, bengkel juga kondisinya belum stabil, terus kita mau naikkan jasa juga kasihan. Mosok bengkel kondisi turun belum stabil terus jasa kita naikkan. Kita masih berpikir berulang-ulang untuk naikkan jasa, ternyata ini ada berita BBM naik, dan naiknya nggak tanggung-tanggung. Istilahnya ya dari 7 ribuan sekarang anggapnya 10 ribu. Ya ini kan masih informasi, ini masih berita, masih istilahnya wacana. Saya belum tahu pelaksananya kapan, tapi yang jelas ini sudah di mana-mana gitu loh. Jadi di pom bensin juga banyak yang ngantri, padahal beli cuma 3 liter 4 liter, tapi dibela-belain ngantri gitu loh. Kayak besok nggak beli lagi kan, ya aneh loh menurut saya. Cuman kan ya nggak apa-apa, sah-sah aja, karena memang orang itu kan masing-masing. Cuman yang menarik sih menurut saya gini, gimana kondisi bengkel ketika bahan bakar sekarang harganya naik semua. Istilahnya bensin itu kan kalau untuk motor kan kebutuhan pokok. Kalau awalnya ada premium, ada pertalite, ada pertamax, sekarang premium sudah nggak ada. Pertalite yang disubsidi sekarang sudah mahal. Terus mau pakai pertamax lebih mahal lagi. Yang jelas ya, yang sekarang yang harus dihitung itu apakah bengkel mau naikkan jasa. Hari ini itu dilema ya. Jadi kalau istilahnya kita mau naikkan jasa ya, seumpama ini ya, pertama oli aja 1 tahun ini sudah naik 4 kali atau 5 kali itu kenaikan oli. Spare part naik semua, sekarang tambah BBM naik. Ibaratnya seperti itu, kebutuhan semua naik. Terus menurut saya juga momennya kurang pas kalau kita mau naikkan. Contohnya gini ya, kalau jasa kita naikkan, sedangkan konsumen itu beli bensin sudah keberatan, terus jasa dinaikkan, otomatis kan yo dilema atau kasihan itu loh. Mau beli bensin aja sulit, mahal, ini jasa servis mau dinaikkan. Nah, khawatir kayak pandemi kemarin, orang hanya berpikir yang penting perut kenyang, badan sehat. Hari ini juga bisa juga orang yang penting is motor di starter bisa jalan. Jadi perawatan rutin mungkin orang agak males gitu. Kenapa? Karena ya mending buat beli bensin. Nah, ini usaha bengkel kan ya repot itu. Kita mau bermain di mana lagi? Kita mau main apa lagi? Yes. Yang ada ya sudah jalani saja, terus kemudian ngerjakan ya dengan hati lah. Yo digarap sing apik, keluhan konsumen apa saja ya ditawarkan konsumen, transparan, mana yang perlu diganti, mana yang enggak, mana yang masih bisa dipakai. Ya itu saja. Tapi yakin bahwa rezeki itu sebenarnya kan bukan dari kita. Ada gak melu ngatur rezeki, kita nggak ikut ngatur rezeki. Jadi rezeki sudah ada yang ngatur. Tugas kita kan cuma usaha. Dan menurut saya buat teman-teman bengkel ya, ini dengan isu kenaikan BBM, kemudian isu orang istilahnya di sana sini ngomongin bensin mahal, ya kalau menurut saya bengkel ya sudah jalani saja lah. Kita ngomong ya katanya kan semua sudah ada yang ngatur, jadi nggak perlu khawatir ya. Ono ya digarap, gak ono ya golek. Aku bahasa yang jadi kalau ada yo dikerjakan, nek gak ada yo apa carane nilfoni konsumen, WA konsumen, terus mengedukasi konsumen, tetap aja jalani rutinitas sehari-hari. Jadi nggak usah panik. Bensin mahal berapapun kan tetap itu kebutuhan. Paling esok ngomong cacuk mengeluh atau misuh-misuh pun kan yo kita tetap beli gitu loh. Nah, cuman kan buat pemerintah itu harusnya kan ya kalau yang luar negeri bensin udah 17.000, 18.000, mereka kan tidak punya pabriknya, mereka kan tidak bisa
nggak ada ini, makanya mahal. Kalau di Indonesia itu katanya kan tongkat di istilah apa ya, lagune ono lagune itu istilahnya tanah kita tanah surga. Jadi apa yang nggak ada di Indonesia kita bisa produksi kok. Pengeboran ya ono, sumber minyak ya ono. Contoh di Cepu wis minyak ya banyak itu, tapi kita harganya mau dinaikkan kayak di luar negeri yo. Ya itu tergantung yang punya kuasa lah. Buat kita teman-teman bengkel ya, yes bengkel itu apa sih kekuatannya? Bengkel itu bukan bagian dari politik, kita hanya memikirkan gimana usaha kita, karyawan kita, konsumen kita yang melayani aja, rezeki paling mangane yo sak piring, nggak lebih dari itu. Jadi ya santai-santai saja. Artinya ketika naik ya wis biarkan orang-orang yang ngurusin lah, pejabat-pejabat atau orang pemerintahan yang ngurusin, kita kerja aja lah. Tugas kita kerja, ono ya tuku, gak ono ya dipending. Kalau biasanya keluyuran kemana-mana enteng, sekarang ya lihat isi dompet. Oh, kalau nggak perlu ya ngapain buang-buang uang. Kalau mungkin istilahnya pengen berhemat ya naik angkutan umum. Itu saja. Jadi kita itu orang bengkel ya paling hari ini keresahan kita ya seperti itu. Setelah dihantam pandemi, kena pandemi wis monting, terus kemudian bengkel belum stabil, wis BBM dinaikkan, ya sudah, apa ya jalani saja. Jadi intinya bahwa hidup itu apapun yang terjadi kan harus tetap berjalan. Jadi nggak ada gunanya juga kita mengeluh gitu. Ya buat teman-teman bengkel semangat aja, tetap semangat bahwa yakin usaha kita, doa kita, bisnis kita ya tetap jalan meskipun hasilnya tidak setinggi yang mungkin ya dikala kondisi lagi normal. Hari ini ya kita bisa bertahan, kita bisa istilahnya tumbuh pelan-pelan, bergerak pelan-pelan, semakin membaik, itu sudah bagus. Yang penting jaga kesehatan, terus kemudian juga teman-teman nggak usah terlalu sibuk mikir bukan urusan kita lah. Artinya ngapain ada ngomel-ngomel mikir mungkin naik ke sana ngomel, ke sini ngomel, ke situ ngomel, toh endingnya kan kita tetap beli ya wis bijaksana lah menggunakan uangnya. Ketika kita mau pergi-pergi ya kalau nggak ada perlunya ya mungkin ya dipending, kalau ada perlunya monggo. Jadi intinya bahwa kebijakan ini menurut saya kan ini keresahan saya, jadi kalau keresahanku ya sebetulnya belum tepat kalau dinaikkan. Ya oke lah kalau naik mungkin hanya 1.000 wajar lah. Tapi kalau seumpama beneran naik jadi 10.000, ya wis tambah sip buat yang mampu, maksudnya teman-teman yang istilahnya udah nggak mengeluh lagi. Tapi kalau buat kita bengkel itu jelas imbasnya pasti ada, karena bensin mahal orang pasti akan pending dulu perawatan rutinnya. Motor gak rusak ya gak dibawa di bengkel. Kalau nggak parah mungkin nggak dibawa ke bengkel, karena apa, beli bensin sudah mahal. Mudah-mudahan ini segera berlalu. Oh iya, ini ada lagi keresahan. Ketika bahan bakar itu naik, otomatis kan kebutuhan yang lain kan juga naik. Kebutuhan yang lain naik. Nah ini dilema kan. Bahan bakar naik, kebutuhan naik. Terus kita jasa mau naikkan gimana loh? Kondisi orang sudah sulit. Tapi satu sisi loh, karyawannya pasti kan ya pengen pendapatannya naik. Ya kalau pendapatannya naik, karyawannya terus caranya gimana kalau nggak naikkan jasa? Nah, ini dilema, ini PR bareng-bareng nih. Solusinya gimana? Jadi buat teman-teman ya kita gaji, atau mungkin teman-teman yang punya bengkel gaji mekanik kan sesuai dengan pendapatannya. Nggak mungkin kan kita gaji tanpa melihat pendapatan. Lek bengkelmu sepian gaji akeh, nggak mungkin loh. Artinya ya kita nikmati sama-sama saja. Kalau sepi ya dinikmati sepi, rame dinikmati rame. Cuman kalau istilahnya jasa naik hari ini ya mungkin momennya kurang pas lah. Mending pending dulu, nanti kalau sudah stabil baru kita ngomong naikkan jasa. Walaupun bidang yang lain mungkin jasa sudah naik, tapi kalau saya sih jangan bareng lah, kasihan ketika bensin naik terus kemudian jasa dinaikkan, itu kasihan juga. Mending kita biarkan dulu, mundur selangkah, terus kemudian lihat suasana. Kalau sudah stabil lagi perekonomian ya baru kita naikkan.
Itu menurut saya. Oke ya, hari ini konten yang nggak ada isinya, konten tentang keresahan, konten tentang isu ya bahan bakar. Bahkan hari ini teman-teman memang banyak ketika ya namanya Surabayaan ini kan cacok-cacokan biasa. Jancuk bensin mundak maneh loh. Itu biasa, itu bahasa yang sering, dan cuk itu bahasa sayang menurut saya, karena itu karakteristik Surabaya ya mesti ono cuke. Jadi wajar jancuk bensin mundak maneh, bengkel gurung normal bensin mundak. Nah, itu kata-kata yang menurut saya kata-kata wis biasa lah sama teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini ya gak ana manfaatnya ya, video kosong ya. Jadi ya disimak monggo, didelok monggo, gak didelok gak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.